Satu unggahan foto di Facebook membuka pengkhianatan suamiku. Esoknya, ku balas dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, matahari menembus jendela besar rumah bercat putih di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu tampak seperti simbol keluarga yang sempurna. Dari luar, segalanya terlihat begitu ideal. Halaman yang rapi, suara burung, dan tawa anak-anak kecil yang memantul dari ruang tengah. Tapi di balik tembok mewah itu, ada sesuatu yang perlahan kehilangan cahaya. Nadia berdiri di dapur sambil menyiapkan sarapan. Tangannya lincah mengaduk telur orak-arik, namun tatapannya kosong. Ia terbiasa bangun paling pagi, memastikan semuanya siap sebelum Rangga, suaminya, berangkat kerja. Dua anak perempuan mereka, Rani dan Naira, masih tertawa di meja makan sambil berebut roti pangkang. Mereka tidak tahu kalau ibunya seringkali menahan lelah dan sepi di balik senyumannya. Rangga turun dari tangga dengan kemeja rapi dan parfum yang menguar lembut. Wajahnya tampan dan tenang. Seperti biasa, ia tersenyum sekilas pada anak-anak, namun kepada istrinya hanya memberi tatapan singkat. "Pagi ya, mau kopi seperti biasa?" tanya Nadia pelan. "Gak usah, aku buru-buru. Ada rapat pagi ini," jawab Rangga singkat, sambil merapikan dasinya di depan cermin besar ruang tamu. Nadia hanya mengangguk, mencoba menelan kekecewaan yang kembali datang tanpa diundang. Dulu, mereka selalu sarapan bersama. Rangga selalu memuji masakannya dan setiap pagi terasa hangat. Tapi sudah beberapa bulan terakhir kehangatan itu menguap entah kemana. Ia memperhatikan punggung suaminya yang semakin menjauh, lalu menghela napas panjang. Ada jarak yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Mungkin karena kesibukan kerja, pikirnya berusaha menenangkan diri. Ia menolak berpikiran buruk. Karena bagi Nadia, kepercayaan adalah pondasi sebuah rumah tangga. Setelah Rangga pergi, Nadia menatap secangkir kopi yang sudah ia buat dengan hati-hati. Kopi itu dibiarkan dingin di atas meja. Kadang ia bertanya-tanya sejak kapan semua mulai berubah. Sejak kapan Rangga berhenti memeluknya sebelum berangkat atau menanyakan bagaimana harinya berjalan. Dulu setiap sore mereka saling berbagi cerita di teras. Sekarang suaminya lebih sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Meski begitu, Nadia tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia menjalankan bisnis propertinya dari rumah, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ia percaya, selama ia masih setia dan berbuat baik, Tuhan pasti menjaga rumah tangganya. Siang hari, ia mengunjungi proyek perumahan kecil yang sedang ia kembangkan. Di antara panas dan debu, Nadia terlihat berwibawa. Para pekerja menghormatinya, memanggil Bu Nadia dengan hormat. Ia tersenyum ramah, namun di dalam hatinya ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Ia bekerja keras bukan hanya demi uang, tapi agar bisa tetap berdiri kuat. Agar tidak merasa kecil di depan keluarga suaminya yang sering merendahkan latar belakangnya. Sore itu Nadia menerima pesan dari Rangga. "Hari ini lembur lagi, jangan tunggu, tidur duluan aja." Pesan yang singkat, tanpa emotikon, tanpa kata sayang seperti dulu. Ia memandangi layar ponsel lama, mencoba mencari makna di balik kalimat kaku itu. Tapi yang ia temukan hanya kekosongan. Malam datang, rumah mulai sepi, anak-anak sudah tidur. Nadia duduk di ruang tamu yang luas, memandangi dinding penuh foto keluarga mereka.
Ada satu foto yang paling ia suka. Foto ketika mereka liburan ke Yogyakarta 5 tahun lalu. Di foto itu, Rangga memeluknya dari belakang sambil tersenyum hangat. Senyum itu kini tak pernah ia lihat lagi. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat rasanya dicintai tanpa ragu. Tapi semakin ia mencoba, semakin samar bayangan itu. Ia hanya bisa merasakan dinginnya jarak yang tak kasat mata. Ia tidak menyadari air matanya menetes, menodai pipi pelan-pelan. "Aku salah apa, Tuhan?" bisiknya Lili di tengah sunyi. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari ibu mertua. "Besok jangan lupa datang ke rumah ya, mau kumpul keluarga, bawa anak-anak juga." Nada pesannya terasa dingin, tapi Nadia tetap menjawab sopan. "Baik Bu, insya Allah datang." Ia tidak tahu bahwa undangan sederhana itu akan menjadi awal dari hari-hari paling pahit dalam hidupnya. Ia menatap layar ponsel lama, merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tak tahu apa. Lalu ia menatap keluar jendela, menatap langit malam Jakarta yang tampak begitu jauh. Ia menarik napas dalam, memeluk dirinya sendiri, dan berbisik pelan. "Semoga semua ini hanya sementara. Semoga Rangga cuma sibuk, bukan berubah." Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan kecil yang mulai tumbuh. Perasaan yang sulit ia akui. Sebuah firasat buruk yang perlahan berbisik. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Hujan turun deras sore itu, menimpa atap rumah besar yang biasanya dipenuhi canda anak-anak. Namun kali ini, rumah terasa sunyi. Nadia duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, mencoba menyelesaikan laporan keuangan proyek barunya. Tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Sejak beberapa minggu terakhir, Rangga semakin sulit ditebak. Ia jarang pulang tepat waktu, bahkan sering tidak memberi kabar sama sekali. Kalaupun pulang, wajahnya tampak lelah dan acuh. Tidak ada lagi sapaan lembut, tidak ada pelukan, bahkan sekedar senyum pun jarang ia dapatkan. Sore itu Nadia mendengar suara notifikasi dari ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ia menoleh sekilas. Biasanya, ia tak pernah membuka ponsel Rangga. Ia menghormati privasi. Tapi kali ini, entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. "Sayang, jangan lupa janji jam 7 ya, aku tunggu di tempat biasa." Nadia terpaku. Pesan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia mencoba berpikir positif, tapi kata sayang itu menusuk. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel itu. Namun sebelum sempat dibuka, layar sudah terkunci. Ia menarik nafas panjang, menatap kosong ke arah jendela. Ketika Rangga pulang malam itu, Nadia mencoba bertanya dengan hati-hati. "Mas, akhir-akhir ini kok sering lembur? Badanmu kelihatan capek banget." Rangga menatapnya sekilas sambil melepas jas. "Ya namanya kerjaan dia. Proyek kantor lagi banyak. Jangan tanya yang aneh-aneh, aku capek." Nada suaranya dingin, seperti tidak ingin diganggu. Nadia terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang suasana, hanya diam dan menunduk. Dalam hatinya, perasaan cemas itu semakin tumbuh. Beberapa hari kemudian, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Parfum baru yang tak pernah ia beli, kemeja yang wangi, padahal belum sempat ia setrika, serta nada bicara Rangga di telepon yang berubah lembut. Namun, hanya jika ia pikir suaminya sedang berbicara dengan seseorang yang bukan rekan kerja. Suatu pagi, saat ia sedang membereskan kamar, Nadia menemukan selembar slip transfer di saku celana suaminya. Jumlahnya tidak kecil, 35 juta rupiah. Tujuan transfernya kepada seseorang bernama Lina Hartati. Ia tidak mengenal nama itu. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam slip itu erat, mencoba menenangkan diri. Mungkin itu urusan kerja, pikirnya. Tapi mengapa Rangga tidak pernah bercerita? Saat malam tiba, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, aku nemu ini di celanamu. Siapa Lina Hartati?"
Wajah Rangga langsung berubah. Ia menatap istrinya tajam. "Kamu ngapain bongkar-bongkar barangku? Aku udah bilang, jangan ganggu urusan kantor." "Mas, aku cuma nanya. Takutnya ada yang salah. Aku nggak maksud curiga." "Sudahlah Nadia, aku capek kerja, malah diinterogasi terus." Rangga melempar jas ke sofa lalu masuk ke kamar tanpa menoleh. Nadia terdiam di ruang tamu, menahan air mata. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Suaminya seolah telah berubah menjadi orang lain. Keesokan harinya, ia bercerita pada sahabatnya Rika lewat telepon. "Rik, aku takut. Kayaknya Rangga ada yang disembunyiin. Kamu yakin, Nat? Mungkin dia cuma stres kerja. Tapi kalau terus-terusan begitu, kamu harus cari tahu. Jangan diam aja." Nadia mengangguk, meski Rika tidak bisa melihatnya. Ia tahu sahabatnya benar. Tapi ia juga tahu hatinya belum siap menerima kebenaran apapun yang akan datang. Sementara itu, sikap keluarga suaminya juga mulai berubah. Ibu mertua yang biasanya hangat, kini sering melempar sindiran halus. "Perempuan kalau sibuk kerja terus, suami bisa bosan loh. Laki-laki itu butuh diperhatikan, bukan cuma dikasih uang." Nadia hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Semua yang ia lakukan adalah untuk membantu keluarga, membangun masa depan anak-anak mereka. Tapi seolah semua itu tidak berarti. Beberapa kali saat datang ke rumah mertua, Nadia menangkap pandangan aneh dari adik iparnya Dinda. Pandangan seperti orang yang tahu sesuatu tapi memilih diam. Dinda terlihat ingin bicara, namun setiap kali Nadia mencoba mendekat, ia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Nadia duduk di balkon sendirian. Angin malam menyentuh wajahnya lembut, namun hatinya terasa sesak. Ia menatap langit yang kelabu, bertanya-tanya kemana hilangnya suami yang dulu selalu menatapnya penuhlah cinta. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ia takut. Ia ingin marah, tapi rasa cintanya masih terlalu besar. "Kalau aku salah, tunjukkan di mana salahku," bisiknya pelan sambil menatap cincin kawin di jarinya. Malam semakin larut, namun pikirannya terus berputar. Antara percaya dan curiga, antara cinta dan sakit hati. Sampai akhirnya, dalam diam, Nadia berjanji pada dirinya sendiri, jika benar Rangga berkhianat, ia tidak akan menangis. Ia akan berdiri dengan kepala tegak dan menunjukkan bahwa hatinya boleh disakiti, tapi harga dirinya tidak akan pernah diinjak. Ia tak tahu firasat itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Pagi yang seharusnya hangat itu berubah dingin bagi Nadia. Hari itu, keluarga besar Rangga mengadakan acara arisan keluarga di rumah mertua, dan seperti biasa, Nadia diminta datang membawa anak-anak. Ia menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Pakaian anak-anak, kue buatan sendiri, dan senyum yang dipaksakan. Walau hatinya diliputi tanda tanya besar tentang perubahan suaminya, ia tetap berusaha menjaga wibawa di depan keluarga. Saat tiba di rumah mertua, sambutan yang dulu hangat kini berubah hambar. Tidak ada lagi pelukan atau sapaan ramah. Ibu mertua hanya melirik sekilas, lalu berkata pelan, "Duduk sana dia, ibu lagi sibuk." Nadia menunduk sopan, mencoba tidak menundukkan rasa kecewa. Ia tahu dalam keluarga suaminya, dirinya tidak pernah benar-benar diterima. Mereka selalu menganggapnya istri sukses yang terlalu sibuk, perempuan yang dianggap beruntung bisa menikah dengan Rangga yang mereka anggap anak kebanggaan. Di ruang tamu yang luas itu, saudara-saudara iparnya sudah berkumpul. Nadia berusaha menyapa dengan ramah, namun suasana terasa aneh. Setiap kali ia lewat, ada bisik-bisik kecil yang berhenti seketika, begitu ia mendekat. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi matanya bisa menangkap tatapan-tatapan sinis. Itu bajunya bagus ya, pasti mahal. Maklum, pengusaha properti." Celetuk salah satu ipar dengan nada menyindir. Nadia hanya tersenyum sopan, menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu
Kalau ia melawan, justru akan dijadikan bahan gosip lebih besar. Sementara itu, Rangga duduk di pojokan ruangan, sibuk dengan ponselnya. Tidak ada sedikit pun usaha untuk menegur atau membela istrinya. Saat Nadia mencoba mendekat, Rangga hanya berkata pelan tanpa menatapnya. "Jangan ikut campur urusan keluarga ya, duduk aja sama anak-anak." Nada suaranya membuat Nadia tercekak. Beberapa jam berlalu dan acara makan siang dimulai. Di meja panjang itu suasana semakin memanas. Ipar-iparnya mulai membicarakan topik yang membuat Nadia tersentak. "Kemarin ada yang lihat Mas Rangga di restoran sama cewek loh. Cantik banget. Kirain karyawan kantornya. Tapi kok mesra banget ya?" Tawa kecil terdengar dari ujung meja. Ibu mertua yang duduk di tengah hanya tersenyum tipis. Kalau laki-laki dekat sama orang kantor kan biasa. Yang penting nggak lupa sama tanggung jawabnya." Nadia menahan air mata. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan mereka. Tapi ucapan itu seperti pisau yang menggores perlahan. Ia menatap Rangga, berharap suaminya akan membela atau sekedar menenangkan. Namun Rangga hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Sore itu, sebelum pulang, ibu mertua sempat memanggilnya ke dapur. "Nadia, ibu cuma mau bilang, perempuan itu harus tahu posisinya. Jangan terlalu sibuk urus kerjaan sampai lupa suami. Ibu dengar kamu sering pergi urus proyek. Kalau suamimu nyari perhatian ke tempat lain, jangan salahkan siapa-siapa." Nadia menggigit bibir, menahan tangis. "Saya cuma berusaha bantu suami, Bu. Semua hasil kerja juga buat keluarga." Ibu mertua tersenyum miring. "Bantu itu bagus, tapi jangan sampai suamimu merasa kamu gak butuh dia. Laki-laki itu kalau disindir dikit aja bisa nyari pelarian." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Nadia sepanjang perjalanan pulang. Ia memandangi wajah Rangga yang fokus menyetir tanpa sepatah kata pun. Jalanan macet, namun yang terasa sesak justru bukan udara di luar, melainkan dadanya sendiri. Sesampainya di rumah, Rangga langsung masuk ke kamar tanpa bicara apapun. Nadia berdiri di depan pintu menatap punggung suaminya yang semakin asing. Ingin sekali ia bertanya, tapi ia takut jawabannya akan menghancurkan sisa harapan yang ia punya. Malamnya saat ia sedang menidurkan anak-anak, ponsel Rangga kembali bergetar di meja. Tanpa sengaja, Nadia melihat nama yang muncul di layar, Lina Hartati. Rasa penasaran bercampur sakit hati membuat Nadia mendekat. Ia tidak membuka pesannya, hanya memandangi nama itu lama-lama. Nama yang sama tertera di slip transfer yang ia temukan beberapa hari lalu. Nadia beranjak ke teras belakang, duduk sendirian sambil menatap gelap. Hujan kembali turun belan. Ia memeluk dirinya sendiri. Merasa dingin menyelusup hingga ke tulang. Ada sesuatu yang jelas sedang disembunyikan Rangga. Tapi lebih menyakitkan dari itu adalah kenyataan bahwa keluarga suaminya tampak tahu dan sengaja membiarkannya tetap buta. Dalam hati kecilnya, Nadia tahu badai besar sedang mendekat. Ia belum tahu seberapa parah luka yang akan ia tanggung, tapi ia bisa merasakannya. Sesuatu yang selama ini ia anggap hanya firasat, perlahan berubah menjadi kebenaran yang akan menguntakan hidupnya. Sore itu langit tampak redup. Awan menggantung berat di atas rumah besar yang kini terasa sepi. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang biasanya menenangkan, tapi hari itu tidak ada ketenangan di dada Nadia. Ia duduk di ruang keluarga bersama kedua anaknya yang sedang menggambar di karpet. Sambil sesekali menatap mereka, ia membuka ponselnya untuk melihat kabar terbaru di media sosial. Facebook terbuka begitu saja, seperti kebiasaan kecil yang sering ia lakukan di sela kesibukannya. Tapi kali ini, sesuatu membuat napasnya terhenti. Di layar, muncul unggahan dari ibu mertuanya sendiri, sebuah foto pernikahan sederhana di masjid. Wajah Rangga tampak jelas, mengenakan baju koko putih, berdiri di samping seorang perempuan muda yang berkerudung pastel, tersenyum penuh kebahagiaan. Keterangan foto itu membuat jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Akhirnya anak ibu resmi menikah dengan wanita yang bisa menjaga dan mendampingi dalam susah senang. Tangannya gemetar hebat, ponsel hampir terlepas dari genggaman.
Dunia seolah berhenti berputar. Suara anak-anaknya memanggil samar, tapi Nadia tak mampu menjawab. Ia menatap layar itu lama, menelusuri wajah suaminya yang tersenyum, senyum yang sudah lama tak ia lihat. Senyum yang dulu hanya miliknya. Air matanya mengalir deras, tanpa suara. Ia menggulir kolom komentar yang penuh ucapan selamat dari keluarga besar suaminya. Akhirnya Mas Rangga menemukan pendamping yang cocok. Selamat ya Mbak Lina, semoga sakinah mawaddah warahmah. Istrinya cantik banget, cocok banget sama Mas Rangga. Setiap kata seperti pisau menusuk dadanya. Tidak ada satupun yang menyebut namanya. Tidak ada yang mengingat bahwa Rangga masih memiliki istri dan 2 anak. Seolah dirinya tak pernah agah. Nadia terisak. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan suara tangis agar tak terdengar anak-anaknya. Tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia membuka kembali foto itu berharap matanya salah. Namun tidak, itu jelas suaminya. Cincin yang melingkar di jari Rangga pun masih cincin pernikahan mereka. Ia mencoba menenangkan diri. Menelpon suaminya, tapi panggilannya tak diangkat. Ia menelpon lagi, dan lagi, sampai akhirnya sambungan diputus. Ia menatap layar kosong itu dengan pandangan hampa. "Kenapa kamu tega, Mas?" bisiknya lirik. Malam boleh turun, langit di luar semakin gelap. Ia duduk di lantai ruang tamu, masih memegang ponsel. Air matanya tak lagi mengalir deras, tapi berganti menjadi tatapan kosong. Luka itu terlalu dalam, bahkan untuk ditangisi. Setelah beberapa jam, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari sahabatnya Rika. "Nan, kamu udah lihat postingan Ibra nggak? Aku gak tahu harus belum apa. Sabar ya, aku di pihak kamu." Nadia menatap pesan itu lama, lalu menjawab dengan tangan gemetar. "Rik, jadi selama ini firasatku benar. Aku cuma gak siap lihat buktinya." Anak-anak berlari menghampirinya, memeluk kaki ibunya. "Mama kenapa nangis?" tanya Rani dengan polos. Nadia buru-buru menyeka air mata, mencoba tersenyum. "Gak apa-apa sayang, Mama cuma kangen papa." Tapi di dalam dadanya, kalimat itu terdengar begitu menyakitkan. Beberapa jam kemudian, ia menerima pesan suara dari ibu mertuanya. "Nadia, mulai sekarang jangan ganggu hidup Rangga. Ibu sudah terima menantumu yang baru. Kamu cukup urus anak-anakmu, jangan buat masalah." Suara itu datar, dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia menatap dinding rumahnya yang dulu terasa hangat, kini berubah seperti penjara. Ia berdiri perlahan, mengambil foto keluarga mereka yang tergantung di ruang tamu. Foto itu diambil saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5. Dalam foto itu, Rangga memeluk bahunya sambil tersenyum lembut. Nadia menyentuh wajah suaminya di foto itu. Air matanya jatuh tanpa henti. "Aku selalu percaya kamu setia," suaranya serak. "Ternyata aku hanya percaya pada bayangan yang sudah lama hilang." Di luar, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Petir menyambar, angin menampar jendela. Ia menatap keluar jendela. Hujan seolah mencerminkan isi hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia berjalan ke kamar, menatap lemari suaminya yang masih penuh pakaian terapi. Bau parfum Rangga masih tercium samar. Setiap lipatan baju, setiap dasi, setiap barang di sana, kini berubah menjadi duri yang menusuk perasaannya. Malam itu Nadia tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar dengan mata bengkak. Waktu berjalan lambat, namun pikirannya penuh dengan bayangan suaminya dan perempuan itu. Ia mencoba mencari alasan. Mungkin Rangga dipaksa, mungkin ada salah paham, mungkin hanya pura-pura. Tapi setiap kali ia menatap foto itu, semua harapan runtuh. Ketika fajar tiba, Nadia masih terjaga. Di depan matanya, sinar matahari menembus tirai, tapi ia merasa hidupnya tenggelam dalam kegelapan. Ia tahu, sejak malam itu, rumah tangganya tak akan pernah sama lagi. Namun di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dadanya. Bukan kebencian, tapi kekuatan kecil yang belum ia sadari. Kekuatan seorang perempuan yang hancur tapi tidak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan, tapi satu hal pasti, ia tidak akan diam. Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya bertalu-talu di atap rumah besar mereka, menambah suasana mencekam yang sudah sedari sore menggantung di ruang tamu. Nadia duduk di sofa dengan tubuh kaku. Matanya sembab dan lelah. Di tangannya, ponsel yang menampilkan foto pernikahan Rangga dan perempuan muda itu masih terbuka. Ia tidak tahu sudah berapa kali menatap gambar itu, tapi setiap kali melihat senyum di wajah suaminya, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum.
Jam menunjukkan pukul 11.20 ketika suara mobil terdengar di depan rumah. Nadia menegakkan tubuhnya. Tangannya bergetar, tapi matanya menatap lurus ke arah pintu. Tak lama kemudian, Rangga masuk dengan langkah santai, masih mengenakan kemeja yang sedikit kusut. Aroma parfum asing menyelinap, bukan aroma kolon yang biasa ia pakai. Nadia belum tidur. Kanyanya datar, seolah tidak ada badai yang sedang menunggu di ruang tamu. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu perlahan mengangkat ponselnya, menampilkan foto itu di depan wajah Rangga. Tidak ada kata, hanya sorot mata yang tajam, penuh luka dan pertanyaan. Rangga menatap layar ponsel beberapa detik, ekspresinya kaku, namun tidak tampak panik. Ia hanya menarik napas pelan dan duduk di sofa seberang. Aku bisa jelasin, katanya tenang, suaranya datar namun dingin. Jelaskan, suara Nadia pecah. Kamu nikah, Rangga, nikah. Dan aku tahu dari Facebook, dari unggahan ibu kamu sendiri. Apa kamu pikir aku ini bukan siapa-siapa? Rangga memejamkan mata sejenak. Itu cuma dikasirin dia. Aku cuma kasihan sama dia. Dia butuh status, biar keluarganya gak malu. Kasihan? Suara Nadia meninggi. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kamu mengkhianati aku, menghancurkan rumah tangga kita. Lalu bilang itu karena kasihan. Rangga menatap istrinya yang terisak. Namun bukannya menyesal, yang tampak di wajahnya justru rasa lelah. Kamu juga berubah. Kamu sibuk terus, kerja sampai malam, gak pernah perhatiin aku lagi. Aku capek sendirian di rumah. Aku cuma cari teman ngobrol, tempat nyaman. Ucapan itu membuat Nadia terpaku. Nafasnya tercekak. Jadi, aku yang salah sekarang. Suaranya bergetar. Aku yang salah karena bekerja. Karena berjuang bantu kamu bayar cicilan rumah, sekolah anak-anak, makan kita sehari-hari. Rangga berdiri menatapnya dengan mata merah. Aku gak bilang kamu salah, tapi kamu gak seperti dulu. Kamu dingin, semua harus sempurna. Aku cuma manusia, dia. Pertengkaran itu pecah seperti bom. Suara mereka menggema di seluruh rumah, membuat kedua anak mereka yang sudah tertidur di kamar terbangun ketakutan. Tangisan kecil terdengar dari ujung lorong, tapi tak satu pun dari keduanya yang berhenti. Nadia menjerit, "Aku istrimu, Rangga. Aku yang menemani kamu dari nol. Dari kamu gak punya apa-apa. Dari kamu cuma bawa motor butut dan mimpi. Aku yang jual perhiasan buat bantu kamu buka usaha. Dan sekarang kamu bilang aku dingin." Rangga menghentakkan langkahnya. Udah, aku juga capek denger itu terus. Aku tahu kamu bantu aku, tapi jangan seolah kamu malaikat yang gak pernah salah. Nadia mundur 2 langkah. Matanya tak berkedip menatap wajah suaminya. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini terasa asing, dingin, jauh, dan penuh pembenaran. Air matanya jatuh, deras sekali. Kamu sudah berubah, Rangga. Suaranya bergetar lemah. Kamu bukan suami yang dulu lagi. Rangga menatapnya sebentar lalu menghela napas panjang. Mungkin emang kita udah gak sejalan lagi. Aku cuma pengen tenang dia. Jangan ributin hal yang udah terjadi. Aku udah nikah sama dia, mau gimana lagi? Kata-kata itu menghantam hati Nadia seperti petir di siang bolong. Kamu bahkan gak minta maaf. Bisiknya pelan. Kamu bahkan gak menyesal. Rangga terdiam sejenak lalu melangkah ke kamar tanpa menoleh. Aku mau tidur. Besok kita bicarain lagi. Pintu kamar tertutup. Sunyi. Hanya suara hujan dan isak tertahan Nadia yang tersisa. Ia berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya lemah. Seolah seluruh tenaganya tersedot habis. Ia menatap dinding rumah mereka. Rumah yang ia bangun dengan cinta, dengan pengorbanan. Sekarang rumah itu terasa asing, dingin, dan menyakitkan.
Di luar petir menyambar. Di dalam, hati Nadia sudah hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi sisa dari cinta yang dulu ia banggakan. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan rasa dikhianati yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Hanya suara sendok yang beradu pelan dengan gelas kopi. Namun tak ada aroma kehangatan seperti biasanya. Nadia duduk di meja makan sendirian. Matanya sembab tapi tajam. Tidak lagi kosong seperti semalam. Setelah malam panjang penuh air mata, kini yang tersisa hanyalah keheningan dan tekad yang perlahan tumbuh di dalam dada. Anak-anak sudah berangkat sekolah. Rangga masih tertidur di kamar, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Ia bahkan tak meminta maaf, tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak ada penyesalan, hanya keheningan dan dingin yang menyiksa. Nadia berdiri perlahan, merapikan meja makan, lalu menatap sekeliling rumah itu. Dinding-dindingnya penuh foto keluarga. Senyum bahagia mereka dulu. Setiap bingkai kini terasa seperti ejekan. Namun di balik kesedihan yang menggerogoti hatinya, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Ia menarik nafas panjang dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Sudah cukup, Nadia. Sekarang waktunya kau berdiri. Hari itu, tanpa berkata sepatah pun pada Rangga, ia meninggalkan rumah. Langkahnya mantap meski matanya masih bengkak. Ia pergi ke sebuah kantor hukum, tempat yang dulu pernah ia bantu urus izin usaha ketika bisnis kecil mereka baru mulai tumbuh. Seorang pengacara muda bernama Fajar menyambutnya ramah. "Bu Nadia, lama sekali tidak ke sini. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Nadia tersenyum tipis, berusaha menahan getaran di suaranya. "Saya hanya ingin konsultasi sedikit tentang hak atas rumah dan beberapa aset. Saya ingin memastikan semuanya masih di bawah nama saya." Fajar membuka berkas-berkas lama yang masih tersimpan di sistem mereka. Ia memeriksa sertifikat rumah, kendaraan, dan rekening usaha kecil milik mereka. Lalu menatap Nadia dengan sedikit heran. Semuanya atas nama ibu, bahkan rekening bisnis juga. "Kenapa, Bu? Ada sesuatu yang terjadi?" Nadia menunduk sejenak, mengatur nafas. "Bisa dibilang begitu," jawabnya pelan. "Saya hanya ingin tahu posisi saya kalau nanti terjadi sesuatu." Fajar menatapnya penuh empati. Ia bisa menebak ada luka besar di balik senyum kaku itu. Tapi Nadia tidak ingin terlihat rapuh. Ia hanya mengangguk sopan, mengambil semua salinan dokumen yang telah disiapkan, lalu pergi dengan langkah yang lebih tenang daripada saat datang. Sepanjang perjalanan pulang, Nadia tak henti berpikir. Di dalam hatinya ia tahu, Tuhan sedang membuka mata hatinya. Bahwa selama ini ia terlalu percaya, terlalu tulus, dan terlalu menomorduakan dirinya sendiri demi orang lain. Sesampainya di rumah, Rangga sudah bangun. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya sambil tersenyum kecil. Senyum yang dulu hanya milik Nadia. Tapi kini entah untuk siapa. "Dari mana aja?" tanyanya tanpa menoleh. "Keluar sebentar," jawab Nadia tenang. Ia tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Dan justru itu yang membuat suasana rumah menjadi lebih mencekam. Beberapa hari berikutnya, Nadia mulai bergerak diam-diam. Ia menyusun dokumen kepemilikan aset, menutup rekening bersama, dan memindahkan dana usahanya ke rekening pribadi yang baru. Tak satu pun ia beritahu Rangga. Ia juga mulai menyelidiki kemana uang Rangga mengalir. Dari jejak transaksi di rekening rumah tangga mereka, ia menemukan transfer rutin dalam jumlah besar ke nama yang tidak dikenal. Perempuan muda itu. Dari situ, semua teka-teki terjawab. Nadia terdiam lama di depan layar ponselnya. Tidak ada lagi tangis, hanya ketenangan yang menakutkan. Begitu dalam cinta yang ia beri, begitu tega pengkhianatan yang ia terima.
Malamnya, saat Rangga tertidur, Nadia berdiri di depan jendela kamar. Hujan kembali turun, seperti malam saat ia mengetahui pengkhianatan itu. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi teriakan. Yang ada hanya cahaya lampu kota yang berpendar lembut di wajahnya. Wajah yang kini menyimpan tekad baru. Ia mengambil buku kecil dari laci meja. Buku catatan lama tempat ia menulis mimpi-mimpi masa lalu bersama suaminya. Kini di halaman baru, ia menulis dengan tangan gemetar tapi pasti. Aku akan pergi dengan cara yang paling indah. Tanpa teriak, tanpa amarah, tanpa luka di wajah. Tapi biarlah mereka tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak. Hari-hari berikutnya, Nadia berubah total. Ia tetap berperan sebagai istri seperti biasanya. Memasak, menyiapkan pakaian, mengurus anak-anak. Tapi di balik senyum lembutnya, ada badai yang perlahan ia bangun. Ia mulai menaksir harga rumah, berbicara dengan agen properti secara rahasia, dan menyiapkan surat kuasa penjualan. Tak ada yang curiga. Bahkan Rangga yang sibuk dengan dunia barunya, tak menyadari bahwa rumah megah tempat ia berpijak setiap hari itu sudah hampir berpindah tangan. Nadia tahu, membalas dendam bukanlah cara yang terbaik. Tapi ada harga diri yang tak bisa dibiarkan diinjak begitu saja. Ia tidak ingin balas dendam dengan kekerasan, tapi dengan kebijaksanaan yang tajam, dengan elegansi yang membuat luka terasa lebih dalam bagi pelaku daripada korban. Di dalam keheningan malam, Nadia berbisik pada dirinya sendiri di depan cermin dengan tatapan tajam dan senyum kecil yang samar. Kau boleh menghancurkan hatiku, Rangga, tapi tidak hidupku. Langit sore tampak mendung ketika Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap laptop dengan tatapan dingin. Di layar, tampak deretan email dan dokumen legal yang sudah ia siapkan beberapa hari terakhir. Setiap baris kata di kontrak itu bukan sekadar transaksi, tapi penegasan. Penegasan bahwa rumah megah yang dulu menjadi lambang cintanya dengan Rangga, kini hanya tinggal bangunan tanpa makna. Telepon genggamnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya tersenyum samar. "Halo, Mas Raffi," suaranya tenang. "Ya, saya sudah pikirkan baik-baik. Kita deal di angka 20 miliar. Saya ingin prosesnya cepat, semua atas nama saya, dokumennya lengkap." Raffi, rekan bisnis yang sudah lama mengenalnya, sempat terdiam di ujung sana. "Serius, Nat? Ini rumah kamu sendiri kan? Kamu yakin?" Nadia menarik nafas dalam. "Saya yakin, rumah itu sudah tidak punya arti apa-apa lagi." Ada keheningan singkat. Raffi memahami sesuatu tanpa perlu dijelaskan. Ia tahu ketika Nadia berbicara dengan nada setenang itu, artinya ia sudah melewati banyak luka yang tak terucap. "Baik, Nat, aku bantu urus semuanya. Pembayaran tunai, langsung ke rekening kamu. Aku minta waktu 2 hari untuk penyelesaian dokumen notaris." "Terima kasih, Mas. Saya tunggu." Setelah telepon berakhir, Nadia bersandar di kursinya. Pandangannya menelusuri ruangan yang dulu mereka rancang bersama. Dinding krem lembut, meja kayu jati hasil tabungan bertahun-tahun, karpet Persia yang ia beli setelah perjuangan panjang membuka cabang usaha pertamanya. Semua itu kini hanya benda mati, saksi dari cinta yang ia kira abadi. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Nadia mulai mengemasi barang-barang penting. Ia melipat pakaian satu persatu, menyimpan dokumen berharga dalam koper besar. Setiap kali ia menatap foto keluarga di dinding, dadanya terasa sesak. Ia menatap satu foto, dirinya dan Rangga tersenyum di depan rumah baru mereka 5 tahun lalu. Ia mengelus permukaannya pelan, lalu meletakkannya ke dalam kotak kayu kecil. "Terima kasih atas semua kenangan," bisiknya lirih. "Tapi sekarang aku harus pergi." Hari-hari berjalan cepat. Proses jual beli rumah berlangsung lancar karena semua dokumen sah atas namanya. Notaris memvalidasi, pembeli setuju tanpa negosiasi panjang, dan 20 miliar rupiah langsung masuk ke rekening pribadi Nadia.
Angka itu bukan hanya harta, tapi simbol dari kebebasan yang akhirnya bisa ia genggam setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Di hari terakhir sebelum keberangkatan, suasana rumah terasa sunyi. Tidak ada suara anak-anak berlarian, tidak ada aroma masakan, tidak ada tawa, hanya langkah kaki Nadia yang bergema lembut di antara ruang kosong. Ia berdiri di ruang tamu, menatap setiap sudut untuk terakhir kalinya. Setiap inci dinding menyimpan cerita. Tawa kecil anak sulungnya ketika belajar berjalan, tangisan malam panjang saat ekonomi keluarga sempat terpuruk, pelukan pertama setelah Rangga mendapat pekerjaan tetap. Semua itu kini menjadi kenangan yang akan ia bawa, bukan tempatnya yang ia pertahankan. Ia berjalan ke meja kayu di tengah ruang tamu, meletakkan sebuah amplop putih di atasnya. Di dalam amplop itu, ia menulis surat dengan tangan sendiri. Isinya sederhana, tapi tajam dan menyakitkan. Bukan dengan amarah, melainkan dengan keheningan yang lebih menusuk daripada teriakan. Rangga, aku tidak akan berdebat lagi. Aku sudah lelah melawan seseorang yang bahkan tidak menganggapku pantas untuk diperjuangkan. Rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Kau boleh kembali, tapi yang akan kau temui hanya dinding kosong dan gema dari kesalahanmu sendiri. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku akhirnya sadar, kebahagiaan tidak bisa dipertahankan sendirian. Jaga dirimu, Rangga. Semoga wanita yang kau pilih bisa memberimu kedamaian yang tidak pernah kau temukan dalam rumah ini. Tinta di surat itu sedikit buram di bagian bawah karena air matanya sempat menetes saat menulisnya. Tapi Nadia tidak menghapusnya. Ia biarkan begitu saja sebagai bukti bahwa ia pernah mencintai dengan sepenuh hati. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam mobil, ia memeluk anak-anaknya erat. Kita mulai hidup baru, nak, katanya dengan senyum yang ia tahan agar tidak pecah menjadi tangis. Anak bungsunya bertanya polos, Bu, kita nggak pulang lagi ke rumah ini? Nadia berjongkok, menatap mata anaknya yang bening. Rumah bukan soal dinding dan atap, sayang. Rumah itu tempat kita merasa tenang. Selama kita bersama, dimanapun itu, itulah rumah. Malam itu mobil hitamnya meluncur keluar dari gerbang besar. Nadia menatap rumahnya sekali lagi lewat kaca spion. Lampu-lampu masih menyala tapi kehangatan di dalamnya sudah padam sejak lama. Ia menuju apartemen mewah di pusat kota, tempat yang sudah ia beli atas nama pribadinya beberapa hari sebelumnya. Di sana ia mulai menata hidupnya kembali. Anak-anak tidur pulas malam itu di kamar baru mereka, sementara Nadia berdiri di balkon menatap gemerlap lampu kota dengan hati yang mulai ringan. Sementara itu, rumah besar di pinggir kota itu berdiri sunyi, menunggu pemilik lamanya yang tidak tahu bahwa semuanya telah berubah. Besok, Rangga akan pulang bersama perempuan yang ia sebut istri, dan yang akan menyambutnya hanyalah keheningan serta secarik surat yang akan mengunyah sisa egonya hingga hancur. Matahari sore mulai tenggelam ketika mobil Rangga memasuki gerbang rumah yang dulu ia anggap miliknya. Ia tersenyum tipis, membayangkan betapa senangnya istrinya yang baru melihat rumah mewah ini untuk pertama kali. Di sampingnya, perempuan muda itu menatap kagum pada taman yang rapi dan lampu-lampu yang menyala hangat. Namun, senyum itu memudar begitu mereka menapaki halaman. Pintu depan terbuka lebar dan langkah mereka masuk ke ruang tamu. Tidak ada sofa empuk, tidak ada meja kopi dengan majalah tertata rapi, tidak ada hiasan dinding, tidak ada karpet tebal yang biasanya hangat di kaki. Hanya lantai kosong dan dinding polos yang memantulkan gema langkah kaki mereka. Rangga melangkah lebih jauh, matanya mulai melebar. Ia menatap sekeliling, meraba setiap sudut ruangan. Ini kenapa? Suaranya tercekak, tidak percaya. Istri sirinya menatapnya dengan panik. Mas, apa yang terjadi? Di mana semua barang? Di mana perabotnya? Rangga menatap meja ruang tamu dan matanya berhenti pada sebuah amplop putih yang diletakkan rapi di tengah. Tangan gemetar ia ambil, membuka lipatan surat yang tertulis dengan tinta hitam rapi. Ia membaca setiap kata dengan mata membelalak. Kau telah memilih perempuan lain. Aku telah memilih untuk pergi. Rumah ini bukan lagi milikmu. Sudah kujual. Semoga kau bahagia dengan kebohonganmu. Tak ada nama, tak ada salam penutup. Hanya 4 kalimat yang menusuk. Rangga terdiam,
Lalu suara mulai naik dari dalam dadanya. "Nadia, Nadia, ini apa maksudnya?" Jeritnya memecah kesunyian. Ia berlari ke seluruh rumah, membuka setiap laci, memeriksa lemari, bahkan menendang kursi yang masih tersisa di sudut. "Di mana anak-anak? Di mana rumahku?" Suaranya semakin histeris, gemetar, dan pecah. Perempuan di sampingnya menahan langkahnya, panik melihat Rangga kehilangan kendali. "Mas, tenang, jangan seperti ini." Namun Rangga tidak mendengar. Jeritan itu berubah menjadi teriakan yang memekakan telinga. Tangannya meninju dinding kosong, menyapu segala yang tersisa di ruang tamu. Ia berlutut di lantai, menengadah, menjerit memanggil nama Nadia berkali-kali. Suaranya terdengar nyaring di halaman yang hampa. "Dia, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau pergi?" Keluarga mertuanya yang kemudian datang untuk menjemput Rangga dari bandara ikut terpaku melihat kejadian itu. Ibu mertuanya hanya berdiri mematung, wajahnya pucat. Dinda, adik ipar, menutupi mulutnya sambil menatap suaminya yang berubah menjadi orang yang berbeda. Semua kemewahan yang dulu mereka banggakan, sofa mahal, perabotan desain eksklusif, bahkan harta kecil yang tersebar di rumah, kini lenyap. Dalam sekejap, Rangga kehilangan segalanya. Rumah, harta, bahkan wajah hormat keluarga dan teman, semuanya sirna. Yang tersisa hanya jeritan histeris seorang suami yang sadar bahwa pengkhianatan dan keangkuhannya sendiri telah membalikan dunia yang ia bangun. Rangga jatuh duduk di lantai, tubuhnya menggigil, wajahnya menunduk. Di matanya air mata bercampur amarah dan penyesalan. Namun, di luar jendela, malam tetap gelap, sunyi dan tanpa kompromi. Dunia yang ia kenal sudah hancur. Dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan yang ia buat sendiri. Pagi itu, matahari menyinari apartemen Nadia dengan lembut. Suara anak-anak tertawa riang terdengar dari ruang tamu, bermain sambil merangkai tasel besar. Nadia duduk di dapur, menyiapkan sarapan, namun matanya tak henti menatap mereka dengan penuh cinta dan ketenangan. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa takut atau curiga. Hanya ada rasa lega yang dalam, ketenangan setelah badai yang begitu menghancurkan hidupnya. Apartemen ini bukan hanya tempat tinggal baru, tapi simbol kebebasannya. Setiap sudut telah ia tata sendiri. Rak buku berisi novel dan jurnalnya, lukisan-lukisan kecil yang ia beli sendiri, dan meja kerja yang selalu rapi. Semuanya mencerminkan kehidupan baru yang ia pilih untuk dirinya dan anak-anaknya. Hari demi hari, Nadia mulai membangun usaha baru. Bukan sekedar bisnis, tapi sebuah gerakan kecil yang memperdayakan perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban poligami, pengkhianatan, dan ketidakadilan rumah tangga. Ia membuka kelas konseling, workshop mandiri, dan komunitas dukungan. Setiap kali seorang perempuan berhasil bangkit, mata Nadia berbinar. Ia merasakan kepuasan yang jauh lebih besar daripada kesenangan materi yang pernah ia miliki sebelumnya. Meski hidup baru ini penuh warna dan tujuan, bayangan Rangga kadang muncul dalam pikirannya. Ponsel Nadia berdering berkali-kali. Nomor yang tak asing selalu muncul di layar. Ia menatap layar dengan tenang, tapi tidak pernah mengangkatnya. Tiap nada dering hanyalah pengingat bahwa ia pernah terluka. Namun sekarang ia memiliki kendali penuh atas kehidupannya sendiri. Di suatu malam, setelah anak-anak tidur, Nadia duduk di balkon apartemen. Angin malam menampar wajahnya lembut. Ia menarik napas panjang, menatap langit kota yang gemerlap. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri, lirih namun tegas. "Aku sudah memaafkanmu, Rangga, tapi aku tak akan pernah kembali. Aku memilih hidupku sendiri, bersama mereka yang benar-benar menghargai keberadaanku. Aku belajar menerima kenyataan, tapi aku takkan lagi membiarkan diriku tersakiti oleh pengkhianatan orang lain." Suara kota di bawah terdengar lembut, tapi di hati Nadia ada ketenangan yang lebih keras dari segala gaduh dan luka yang pernah ia rasakan. Ia tersenyum tipis, menatap kedua anaknya yang tidur pulas di kamar. Mereka adalah alasan utama mengapa ia bangkit, alasan mengapa ia kini merasa kuat dan tak tergoyahkan.
Kehidupan yang dulu penuh warna dan tujuan kini berubah menjadi kisah pemberdayaan dan keteguhan. Nadia belajar menata langkahnya sendiri, menentukan tujuan, dan memeluk setiap hari dengan kepala tegak. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah milik orang lain yang dulu menghancurkannya, melainkan sesuatu yang lahir dari keberanian dan keteguhan hatinya sendiri. Di hari-hari berikutnya, Nadia semakin sibuk dengan komunitasnya, membantu perempuan lain menemukan kekuatan mereka. Setiap senyum yang ia lihat, setiap air mata yang berubah menjadi tawa, semakin menguatkan hatinya. Dunia baru yang ia ciptakan bukan sekedar rumah, tapi tempat di mana luka bisa sembuh, harapan bisa tumbuh, dan kehidupan bisa diteruskan dengan kepala tegak. Dan di tengah semua itu, satu hal tetap ia simpan di hatinya, ketenangan yang lahir dari pengampunan tanpa kembali dan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati adalah milik mereka yang berani menata hidup sendiri, bukan mereka yang tergantung pada pengkhianatan dan dusta orang lain. Sore itu, cahaya matahari memantul lembut di kaca apartemen, membentuk bayangan panjang di lantai kayu yang hangat. Nadia duduk di kursi balkon dengan secangkir teh hangat di tangan. Matanya menatap anak-anak yang tertawa riang di taman mini apartemen mereka. Suara tawa mereka seperti musik yang menenangkan, menghapus sisa-sisa luka yang dulu begitu dalam. Beberapa tahun terakhir terasa seperti perjalanan panjang di lorong gelap. Setiap langkah, setiap keputusan penuh dengan perasaan sakit, pengkhianatan, dan kekecewaan. Nadia masih ingat malam ketika ia pertama kali melihat foto Rangga dengan perempuan lain. Rasa hancur yang menusuk hatinya dan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Ia juga masih ingat saat ia menatap rumah mereka yang kini kosong, menyadari bahwa segala sesuatu yang dulu ia anggap aman dan abadi bisa lenyap dalam sekejap. Namun hari ini, semua itu terasa seperti cerita masa lalu yang membentuknya menjadi pribadi baru. Nadia menegakkan punggungnya, menarik nafas panjang, dan merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia alami. Setiap luka telah ia ubah menjadi kekuatan. Setiap pengkhianatan menjadi pelajaran hidup. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak boleh membuat seseorang kehilangan martabatnya. Bahwa pengkhianatan bukan akhir dari hidup, tapi awal dari keberanian untuk berdiri sendiri. Ia menatap anak-anaknya yang sedang bermain, melihat mata mereka yang cerah dan penuh keingintahuan, dan tersenyum tipis. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri sekaligus mereka. Dalam senyumnya, ada keteguhan, ada rasa syukur, dan ada tekad yang kuat. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun merenggut kebahagiaan atau harga dirinya. Dalam perjalanan itu, Nadia juga belajar menerima kenyataan bahwa kadang, kehilangan bukan akhir, tapi pintu menuju kebebasan. Rumah mewah, kemewahan, dan bahkan cinta seorang suami yang mengkhianatinya, semuanya hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak menentukan masa depannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk melepaskan dan membangun hidup sendiri dengan penuh kesadaran dan cinta pada diri sendiri serta orang-orang yang benar-benar pantas menerimanya. Di tengah senja yang perlahan memudar, Nadia duduk di balkon, memeluk diri sendiri dan dalam hati berbisik, "Aku pernah hancur, tapi kini aku bangkit. Dan kita, aku dan anak-anakku, akan selalu baik-baik saja." Senja mulai meredup, cahaya matahari tersisa memantul lembut di kaca apartemen. Nadia berdiri di balkon, memandang kota yang berkilau, sementara angin malam menyapu rambutnya. Di tangannya, secangkir teh yang masih hangat, di hatinya, rasa damai yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Anak-anak bermain di dekatnya, tertawa lepas, tanpa beban dan penuh rasa aman. Ia menutup mata sejenak, mengingat perjalanan panjang yang membawanya sampai di titik ini. Semua luka, pengkhianatan, air mata dan rasa sakit kini telah menjadi bagian dari dirinya yang lebih kuat, lebih tegar. Rumah yang dulu ia cintai telah pergi. Suami yang dulu ia percayai telah menghancurkan harapan, namun ia masih berdiri,
utuh dengan kepala tegak dan hati yang tidak lagi terbebani dendam. Nadia menatap jauh ke langit yang mulai gelap dan dalam diam ia berbicara pada dirinya sendiri, pada anak-anaknya, dan pada setiap perempuan yang pernah tersakiti. Kehidupan kadang memberi kita luka yang begitu dalam sehingga kita merasa hancur. Tapi dari luka itulah kita belajar siapa kita sebenarnya. Kita belajar bahwa harga diri tidak boleh dikorbankan demi cinta yang salah, bahwa kehilangan bukanlah akhir tapi awal dari kebebasan. Dan kita belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk bangkit, menjaga diri sendiri, dan mencintai mereka yang pantas dicintai. Ia menoleh pada anak-anaknya, senyum lembutnya membelai wajah mereka. Ingatlah nak, rumah adalah tempat hati merasa tenang, bukan sekedar dinding dan atap. Selama kita bersama, kita akan selalu memiliki rumah. Rumah yang dibangun dari cinta, keteguhan, dan keberanian. Malam semakin pekat, lampu kota berpendar seperti bintang di bumi. Nadia menarik nafas dalam, merasakan setiap detik kebebasan itu. Tiada lagi rasa takut, tiada lagi bayangan pengkhianatan. Yang ada hanya keyakinan, ketenangan, dan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu perjalanan ini belum berhenti, tapi hatinya kini lebih kuat daripada badai yang pernah menghancurkan hidupnya. Dan dalam hening itu, Nadia menyadari satu pesan penting yang ingin ia wariskan. Jangan pernah takut untuk melepaskan apa yang menyakitimu. Jangan pernah ragu untuk berdiri sendiri, karena hanya ketika kita berani memilih diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan sejati, harga diri yang utuh, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Dengan senyum yang tulus dan mata yang memantulkan cahaya harapan, Nadia menatap langit malam, merasakan angin yang menyejukkan, dan berbisik. Aku pernah hancur, tapi kini aku utuh. Aku pernah tersakiti, tapi kini aku bebas. Dan kita, aku dan anak-anakku, akan selalu baik-baik saja. Lampu-lampu kota berkilau, tawa anak-anak terdengar lembut di balkon, dan hati Nadia berdetak dengan tenang, menandakan awal dari kehidupan baru yang dibangun dari keberanian, cinta diri, dan kebebasan yang nyata. Sebuah akhir yang bukan sekedar penutup, tapi juga awal dari bab baru kehidupan yang penuh harapan dan kekuatan sejati.